kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut. Karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah. Masalah ijtihadiyah. Kalau beda, nggak ada ijtihadiyah. Udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf, nggak ada asalnya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat majalah ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah kaum Nahdiyin, tentang sholat subuh yang memakai kunut. Yang mana masalah kunut ini seringkali dibahas oleh orang-orang selain Nahdlatul Ulama sebagai amaliyah bid'ah karena dalilnya dikatakan dalil yang dhaif. Salah satu yang beraksi keras seperti itu adalah Bapak Yazid Jawas, yang katanya Ustadz Yazid Jawas. Perlu kita cek bersama apakah benar hal demikian, dikatakan dalilnya itu dalil yang dhaif. Kita perlu cek bersama, kita kaji bersama. Saya sekarang sedang membawa kitab Adhkar Nawawi, karya dari Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Seperti ini kitabnya. Kalau di kitab ini, cetakan ini, Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 70. Saya bacakan, nanti Anda yang menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kunuti fi subhi, bab menerangkan tentang kunut di dalam sholat subuh. I'lam, ketahuilah, annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Ya. Ketahuilah bahwasanya kunut di dalam sholat subuh itu adalah sunnah. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kalau dilakukan berarti mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini namanya sunnah. Kenapa? Lil hadisis shahihi, karena adanya hadis yang sahih. Saya ulangi biar dengar orang-orang Salafi Wahabi. Lil hadisis sahihi, karena adanya dalil yang sahih fihi
di dalam masalah kunut subuh. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rawahul Hakim Abu Abdillah fi Kitabil Arba'ina wa qala hadisun sahihun. Jelas ya? Hadisun sahihun. Riwayat dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu, selalu melakukan qunut fi subhi, di dalam sholat subuh, hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Riwayat dari Imam Hakim Abu Abdillah dalam kitab Al-Arba'in. Waqala hadisun hasanun, kemudian Imam Hakim berkata, hadisun sahihun ay hadza, hadisun sahihun, ini adalah hadis yang sahih. Kalau dikatakan ini adalah hadis yang sahih, berarti apa yang dituduhkan oleh Pak Yazid Jawas atau Ustadz Yazid Jawas itu berarti bohong. Mengatakan kalau hadis yang dipakai dalam qunut subuh adalah hadis dhaif yang tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk beribadah. Seperti itu. Ini kitab ini namanya, sekali lagi, Adhkar Nawawi, karya dari Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Saya lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah, annal qunuta masyru'un indana fi subhi, sesungguhnya kunut itu masyru', disyariatkan, indana, bagi kita, fi subhi, di dalam sholat subuh. Wa huwa sunnatun muta'akkidatun, ini adalah sunnah yang dikukuhkan, yang sangat dianjurkan. Lautar qahu lam tabtul sholatuhu lakin yasjudu lisahwi sawaun tarokahu amdan au sahwan. Lalu dilanjutkan oleh Imam Nawawi, lautarokahu lam tabtul sholatuhu, jika seseorang meninggalkan sholat subuh, maka meninggalkan kunut subuh, maka sholatnya tidak batal. Jadi kalau orang itu mau tidak kunut, ya tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Lakin yasjudu lisahwi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, tetapi dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, baik dia sengaja meninggalkan kunut subuh, aw sahwan, atau karena dia lalai, karena dia lupa tidak membaca kunut subuh, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wa ma ghairu subhi minas sholawatil khamsi fa hal yaqnutu fiha, dan apakah di dalam selain sholat subuh dari sholat 5 waktu itu juga disunahkan untuk kunut? Fihi salah satu aqwalin lisyafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam permasalahan ini ada 3 qaul, ada 3 pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Al-asahul masyhuru minha annahu in nazala bil muslimina nazilatun qanatu wa illa fala. Mazhab yang pertama, yang asoh, yang kuat, al-masyhur, dan juga masyhur, terkenal, sesungguhnya jika terjadi sebuah bencana, baik karena wabah, penyakit, atau yang lain, itu maka menurut qaul asoh al-masyhur disunahkan untuk melakukan kunut 5 waktu, sunnah untuk kunut ketika terjadi bencana, wabah. Jika tidak ada bencana, maka tidak disunahkan. Ini qaul yang pertama. Wasani, yang kedua, qaul yang kedua, pendapat yang kedua, yaqnutu mutlaqon. Pendapat yang kedua ini, di semua sholat, meskipun selain sholat subuh, tetap disunahkan untuk kunut, meskipun tanpa ada bencana. Secara mutlak, zuhur, asar, isya, maghrib, tetap kunut. Ini satu pendapatnya, pendapat yang kedua. Wasalisu, pendapat yang ketiga, la yaqnutu mutlaqon
selain sholat subuh tidak perlu dilakukan kunut. Ini pendapat dari kaul yang ketiga. Mutlakon secara mutlak, wallahu a'lam. Silakan dibaca di dalam kitab Adhkar Nawawi. Kita sebagai orang Nahdlatul Ulama terus saja laksanakan apa yang menjadi ajaran kiai-kiai sepuh kita, karena saya yakin bahwa ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang alim, alamah, yang perlu kita ikuti, kita jadikan panutan untuk melakukan ibadah dan amaliyah. Saya tambahkan, wa istahabbu al-qunutu indana fin nisfil akhiri min syahri ramadhana fi raqatil akhirati minal witri. Disunahkan kunut indana bagi kita, ini madhab Syafi'i, fi nisfil akhiri min syahri ramadhana fi raqatil akhirah minal witri. Di dalam separuh terakhir di bulan Ramadan pada sholat witir. Jadi ketika Ramadan sholat witir yang separuh bulan yang terakhir itu memakai kunut, disunahkan, yustahab. Walana wajhun ayak nuta fiha fi jami'i syahri Ramadan. Lalu ada pendapat juga di dalam kalangan Syafi'iyah yang mensunahkan, menghukumi sunnah membaca kunut dalam sholat witir di bulan Ramadan 1 bulan penuh, fi jami'i syahri Ramadan. Jadi 1 bulan penuh mulai tanggal 1 sampai terakhir Ramadan, kunutnya pakai sholat witirnya pakai kunut semua. Wa wajhun tsalitsun, dan wajah ketiga, pendapat ketiga, fi jami'i sanati. Pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i itu juga mengatakan semua sholat witir tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja, tapi di sepanjang tahun itu memakai kunut fi jami'i sanati. Wa madhabu Abi Hanifah, ini juga yang dipakai oleh mazhab dari Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Wal ma'rufu min madhabina huwa al-awwal. Sedangkan yang terkenal dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i huwal awwal, yakni yang pertama. Ini yang terkenal dalam mazhab Asy-Syafi'i yang dipakai dalam sholat witir dalam bulan Ramadan adalah separuh yang terakhir itu memakai kunut. Wallahu a'lam. Nah, kitabnya dalam sama Adhkar Nawawi. Lalu saya lanjutkan. Faslun i'lam anna mahallal kunuti indana fi subhi ba'da raf'i minar ruku'i fi raq'ati tsaniyah. Ketahuilah sesungguhnya tempatnya membaca kunut bagi kami Asy-Syafi'iyah di dalam sholat subuh, yakni setelah bangkit dari ruku' fi raq'ati tsaniyah, dalam rakaat yang kedua. Wa qala Malik rahimahullah ta'ala yaqnutu qabla ruku'. Menurut Imam Malik, kunutnya itu sebelum ruku'. Jadi sebelum ruku' Imam Malik juga kunut. Bedanya kalau Imam Asy-Syafi'i kunutnya itu setelah ruku', ketika bangkit dari ruku', ya, baca i'tidal di rakaat kedua itu baru baca kunut. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala kunutnya itu sebelum ruku'. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Abu Hanifah seperti yang saya ceritakan kemarin, itu Imam Asy-Syafi'i sering berziarah kepada Imam Abu Hanifah, bahkan bertawasul di makam di makam Imam Abu Hanifah. Jadi memang orang-orang yang hebat yang menghargai perbedaan. Tidak perlu kita mengkafirkan, menyesatkan orang-orang yang mempunyai amaliyah, karena selama amaliyah itu bersumber dari madzhabul arba'ah yang muktabar, mazhab-mazhab yang muktabar, tidak perlu diperselisihkan, diejek,
bahkan dibid'ah-bid'ahkan. Karena tidak mungkin Anda, Bapak Yazid Jawas, tidak mungkin Anda lebih alim daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pakai kunut. Kalau orang Nahdlatul Ulama kemudian mengikuti Imam Asy-Syafi'i menggunakan kunut, kemudian Anda salahkan, berarti Anda juga menyalahkan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Juga begitu, Imam Malik juga melakukan kunut, cuman bedanya sirron, secara samar, tidak dijaharkan baca kunutnya, dan tepatnya sebelum rukuk. Kalau Imam Asy-Syafi'i setelah rukuk, pada waktu bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal. Seperti itu. Jadi ini memang khilafiyah di antara madzhabul arba'ah. Jangan sampai menyalahkan, membid'ahkan, menyesatkan, mengatakan amalia pakai sholat subuh pakai kunut itu amalan sesat, amalan bid'ah, amalan mukaroh, ta'udzubillah min dzalik. Sebaiknya kita belajar lagi dan belajar lagi, mengaji lagi, demi itu, demi kejayaan Islam, demi persatuan, demi rahmatan lil alamin. Jangan terlihat saling mencemooh antara Islam yang satu dengan Islam yang lain. Kalau Anda terus-teruskan seperti ini, Anda terus mencela amalia Nahdlatul Ulama tanpa Anda sadari bahwa Anda itu telah berbuat zalim kepada umat Islam. Semoga bisa dipahami oleh semuanya, dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua kaum muslimin muslimat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.